Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang saya akan belajar untuk menjelaskan bagaimana impact faktor jurnal dari jurnal-jurnal di Poltekkes. Ya. Yang pertama kita lihat dulu seperti apa Sinta Poltekkes Kemenkes Palu. Nah, ini kita akan masuk ke Sinta Poltekkes Kemenkes Palu. Nah, di sini terdapat 3 jurnal kita yang telah terindeks atau terakreditasi pada Sinta Kemendikbud. Nah, yang pertama adalah Jurnal Pengabdian Masyarakat Poltek kita. Nah, ini kita lihat impact faktornya adalah 0,8. Ya, 0,8. Kemudian Jurnal Bidan Cerdas 1,05 dan Jurnal Penelitian Poltek kita 0,76. Jadi dari sini bisa kita perhatikan bahwa Jurnal Bidan Cerdas impact faktornya tentu lebih tinggi dari 2 jurnal kita yang lain. Nah, bagaimana cara menghitung impact faktor ini? Nah, kita lihat dulu di jurnal Pengapmas Poltek kita ini. Ini ada beberapa artikel yang telah diterbitkan. Kalau kita lihat totalnya adalah 31 artikel yang telah publish di jurnal Pengapmas Poltek kita. Ada 31 artikel. Kemudian jumlah sitasi adalah 24 sitasi yang tersebar tadi ke 31 artikel. Nah, cara mendapatkan impact factor adalah jumlah sitasi 24 ini kita bahagi jumlah artikel. Maka didapatkanlah nilai impact factor 0,8. Jadi kita hitung 0,77. Jadi 0,8 impact factor dari Jurnal Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Palu. Nah, untuk menghitung impact factor JBC dengan Poltek kita penelitian, sama juga prinsipnya. Jadi jumlah sitasi dalam 2 tahun terakhir dibahagi dengan jumlah artikel dalam 2 tahun terakhir. Nah, kalau sekarang 2022, yang dihitung ialah 2020 dengan 2021. Itulah kita dapatkan impact faktornya. Bapak Ibu sekalian, impact faktor merupakan performance satu jurnal. Semakin tinggi impact faktornya, maka semakin bagus jurnal itu. Artinya banyak yang berminat untuk mensitasi, sehingga semakin bagus kualitas jurnal itu. Nah, oleh karena itu untuk meningkatkan sitasi jurnal-jurnal Poltekkes ini, baik yang sudah terakreditasi Sinta ataupun yang belum, diharapkan kepada para dosen, termasuk mahasiswa juga nanti, bagaimana mengarahkan atau kita ini usaha untuk mensitasi artikel-artikel pada jurnal-jurnal Poltekkes Kemenkes Palu yang tentunya sesuai dengan tema-tema penelitian kita. Jadi bukan juga asal citasi. Jadi saya kira itu tentang impact faktor dari 3 jurnal kita ini, dan semoga ke depannya semakin meningkat impact faktornya sehingga jurnal kita semakin bagus performansnya.
kemudian kita akan lihat lagi bagaimana cara menentukan H-index. H-index dan I10 index serta G-index. Nah, saya akan masuk ke nama saya di Sinta untuk melihat berapa H-index saya, berapa I10 index, dan berapa G-index saya. Ya. Nah, di sini kita akan lihat sama-sama bahwa untuk Google Scholar, dokumen saya ini ada 14 artikel, kemudian jumlah citasi 34, kemudian H-index-nya ada 2, I10 index juga 2, dan G-index adalah 2. Nah, yang lazim digunakan oleh kita atau sering kita atau paling kita perhatikan ialah H-index. Jadi H-index ini merupakan atau menunjukkan kinerja atau kualitas seorang peneliti atau kualitas artikel seorang peneliti. Artinya semakin tinggi H-index berarti semakin banyak disitasi artikel dari penulis tersebut. Nah, ini saya punya citasi masih sangat rendah. H-index masih rendah, masih 2. Berarti ini masih kurang kinerja dari atau masih kurang citasi dari artikel-artikel penelitian saya. Nah, kalau kita bandingkan dengan penulis-penulis yang level atas di Poltekkes, misal Pak Kadar, kemudian Pak Fahmi, Pak Nasrul, kemudian Ibu Fatima, Ibu Sumi, dan sebagainya yang 10 besar itu, maka kita akan melihat H-index mereka untuk Google Scholar tentu lebih tinggi, ada yang 5, dan seterusnya. Demikian juga I10 index masih 2 ini, demikian juga G-index 6. Nah, bagaimana cara kita mengetahui H-index, kemudian I10 index, dan G-index? Nah, H-index ini adalah ditentukan ada berapa artikel penulis yang telah disitasi oleh artikel lain yang jumlahnya di atas 10. Nah, itulah H-index. Jadi kalau kita lihat ini artikel saya ini, terdapat 2 artikel yang disitasi lebih dari 10. Nah, ini kita lihat di artikel determinan kesediaan masyarakat menerima vaksin COVID-19. Ini ada yang 16, ada yang 12. Nah, sehingga 2 ini disitasi lebih dari 10, sehingga didapatkan H-index adalah 2. Demikian juga I10 index juga sama. Jadi terdapat juga 2 artikel yang telah disitasi lebih dari 10 artikel. Hanya di sini yang mesti kita perhatikan adalah artikel ini adalah artikel yang saya bukan sebagai penulis pertama. Nah, artinya ide ini muncul dari biasanya penulis 1. Nah, jadi kenapa ini tinggi citasinya? Karena menyangkut COVID-19 yang tren, yang lagi viral begitu untuk diteliti, sehingga banyak peneliti-peneliti yang menulis tema seperti ini dan banyak juga citasinya. Dibandingkan dengan artikel lain yang hanya 2 citasi, bahkan ada yang cuma 1 citasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini penting juga kita itu untuk memilih tema penelitian, kita pilih yang menjadi topik-topik yang lagi tren, baik di dunia ataupun di negara-negara kita, ataupun daerah kita. Sehingga nanti akan meningkatkan jumlah citasi dari artikel kita, sehingga meningkatkan H-index dan meningkatkan I10 index kita. Nah, sebenarnya para ahli juga
setiap cara menilai men-score ini punya kelemahan masing-masing. Ya. Jadi oleh karena itu nanti akan dimunculkan tentang G-index. Jadi G-index ini merupakan nilai rata-rata dari jumlah citasi artikel kita. Nah, ada memang cara untuk menghitung. Jadi ini citasi yang dari 16, 12, 22 dan seterusnya. Ini nanti kita urutkan dari yang ketinggi sampai yang kerendah nanti. Dan ini kita urutkan juga nomor artikel dari 1 dan seterusnya. Nanti akan ada akumulasi citasi, akumulasi artikel, sehingga nanti akan dapatkan nilai 6 ya, nilai 6 dari semua akumulasi artikel kita, citasinya, akumulasi nomornya dan seterusnya. Nah, nanti akan ketemu rata-rata dari G-index ini sehingga dapatkan nilai 6. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita meningkatkan publikasi kita. Mari kita meningkatkan citasi pada jurnal Poltekkes kita agar meningkatkan impact factor dan meningkatkan nilai H-index kita. Kemudian untuk H-index Scopus, kalau kita lihat di sini, dokumen Scopus saya ada 2. Satu yang Q3 itu, ini ya, satu yang Q3, kemudian satu yang tidak, satu yang discontinue. Nah, jadi dari 2 dokumen ini, 2 yang disitasi sehingga H-indexnya 1. Nah, H-index Scopus ini penting sekali kita perhatikan. Ya, kenapa? Karena semakin tinggi H-index Scopus kita ini, peluang kita untuk masuk ke skim penelitian Kemenkes itu akan semakin besar. Contoh misalnya teman-teman yang punya H-index Scopus 2, yang saya baca itu dia bisa masuk kepada 4 skim penelitian Kemendikbud ya, atau Kemenkes. Nah, 2 sebagai ketua dan 2 sebagai anggota. Nah, kalau saya ini ya baru H-index 1, tentunya ya mungkin bisa ketua, bisa juga anggota. Jadi untuk masuk kepada banyak skim penelitian belum bisa karena H-index Scopus masih rendah, disebabkan karena Scopusnya baru 2 dokumen dan citasi juga baru 2. Olehnya, Bapak Ibu sekalian, setiap penelitian kita ini bagaimana kita targetkan bisa publish di jurnal internasional. Nah, caranya seperti materi kemarin dari Kemenkes tentang cara menulis artikel agar bisa publish di jurnal terindeks Scopus. Nanti akan menaikkan H-index kita dan juga semoga bisa disitasi juga oleh penulis pada artikel lain. Jadi saya kira itu tentang H-index, kemudian ISPUL index dengan G-index. Dan yang terakhir, adalah bagaimana kita, Bapak Ibu sekalian, merapikan Google Scholar kita masing-masing. Ya, kenapa? Karena Google Scholar kita rupanya juga ini kadang-kadang ada artikel-artikel yang nyasar ke Google Scholar kita. Dan yang tahu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Nah, olehnya nanti silakan Bapak Ibu sekalian membuka Google Scholar-nya, kemudian dilihat satu-satu yang mana artikel yang telah kita tulis dan publish, yang mana bukan artikel kita. Nah, yang bukan artikel kita pada Google Scholar, nah silakan dicentang seperti ini, kemudian dihapus Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Nanti juga akan berpengaruh terhadap pemeringkatan Poltekkes Kemenkes Palu. Ya, jadi baiknya kita hapus, sehingga nanti juga akan
membuat benar-benar H-index kita itu adalah H-index dari artikel kita yang orang lain citasi. Bukan pertambahan H-index karena artikel orang lain yang banyak citasinya dan nyasar ke Google Scholar kita. Jadi nanti silakan dicentang seperti ini, kemudian dihapus. Artikel nyasar ke Google Scholar kita. Agar bagus kinerja kita sebagai penulis dan peneliti, sehingga juga akan memperbaiki skor Sinta Poltekkes Kemenkes Palu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, lewat seringnya kita publish di jurnal-jurnal ini, baik itu nasional ataupun internasional, sehingga saat ini Poltekkes Palu itu telah mencapai peringkat 7 Sinta dari seluruh Poltekkes Kemenkes Palu, Poltekkes Kemenkes Indonesia, yang jumlahnya kurang lebih 38 Poltekkes kalau tidak salah. Dan dari semua kinerja Poltekkes Kemenkes Palu itu, termasuk kinerja publikasi juga, penelitian dan pengawas ini juga, termasuk salah satu faktor yang mendongkrak peringkat Poltekkes Kemenkes Palu mencapai peringkat 2. Yang dahulu kita di level 3, sekarang level 2, sehingga level 2 itu banyak skema penelitian yang bisa kita ikuti atau bisa kita masuk ke dalamnya. Yang dahulu hanya terbatas pada penelitian pemula, kemudian kerjasama perguruan tinggi, dan sebagainya. Nah, sekarang sudah bisa kita masuk ke beberapa skim penelitian yang lebih hebat lagi. Ya, kami kira itu penjelasan singkat tentang Sinta, kaitan dengan impact faktor jurnal kita, kemudian H-index, I10 index, G-index, dan terakhir merapikan Google Scholar masing-masing penulis di Poltekkes Kemenkes Palu. Dan kita doakan semoga Poltekkes Kemenkes Palu semakin maju, semakin berkembang, sehingga satu Poltekkes, satu keluarga, dan kita maju bersama dengan Poltekkes, sehingga nanti sejajar dengan Poltekkes se-Indonesia. Demikian, lebih kurang mohon maaf, ada yang salah silakan dibenarkan sendiri. Kalau ada hal yang baik, silakan diambil kebaikannya, yang kurang benar mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.